Bapak Ibu, maaf ya, saya kasih tahu. Pasangan kita mau kayak apa, biarin aja. Itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Tidak ada dosa yang harus kita tanggung. Ya, di luar dia seperti apa, biarin aja. Yang penting pulang ke rumah suamimu, siapkan air panas. Gitu. Maaf ya, air hangat maksud saya. Siapkan air panas berarti tidak wasin kama ahsanallahu ilaika. Ya, itu. Makanya Allah tuh nggak peduli sama kamu, nggak peduli. Ya, sudah, Allah sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Kamu bikin begini ada akibatnya begitu. Sudah, makanya Allah tuh nggak pusing kayak kamu. Bayangkan kalau Allah mikirin kalian semua ya, 8 miliar penduduk bumi yang kelakuannya nggak karu-karuan. Makanya Allah tuh nggak pusing karena sudah menciptakan mekanisme di alam semesta ini, namanya hukum sebab akibat. Kamu bikin sebab baik untuk kamu, kata Allah. Kamu bikin sebab buruk, iya untuk kamu juga. Kamu yang harus belajar menanggung risiko dari semua pilihan-pilihanmu sendiri. Keren Allah itu. Kalau sudah tahu mekanismenya. Makanya saya ngaji dengan satu aja, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, itu aja saya bolak-balik sambil diam. Saya menangis, saya malu karena saya belum tahaluk bi ahlakillah, belum berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, kembali ke judul ya, ke judul kita sedang berbicara ulama. Siapa ulama ini? Bukankah ulama itu mereka yang disebut dengan para pewaris ilmunya para nabi, para rasul? Ala ulama warasatul anbiya. Berarti ulama itu siapa? Mereka yang mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul. Apa ilmunya para nabi, para rasul? Ilmunya para nabi dan para rasul cuma satu, para sahabat, ma'rifatullah, ilmu mengenal Tuhan. Makanya para nabi, para rasul, akhlaknya disebut tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Harusnya yang ngaku dirinya ulama juga tahaluk bi ahlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Jadi kalau dia akhlaknya tidak seperti akhlaknya Allah, tidak tahaluk bi ahlakillah, berarti itu jubah yang dia pakai itu jubah palsu. Nyambung? Nyambung apa enggak? Oke, mengerti ya sekarang? Jadi tugas Bapak Ibu sekarang apa? Berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Ya, coba kamu berbohong, Allah tetap ngasih napas. Betul enggak? Kamu nyakitin orang lain tetap bernapas, bahkan saat nyakiti pun bernapas. Betul nggak? Ada nggak yang orang nyakiti orang lain nggak bernapas? Tetap dikasih napas. Tetap Allah hadir dalam diri kita sebagai napas, apapun perbuatanmu, karena Dia maha segalanya, tak ternoda, tidak terganggu Allah. Apapun yang kamu lakukan, asal kamu berani menanggung resikonya sendiri, maka Allah tidak pernah menghukum, tidak pernah mengazab, tidak pernah melaknat, tidak pernah menyalahkan siapapun. Hebat Allah itu. Allah hanya menegur kita supaya kita pulang kepadanya. Nah, wala tabgil fasada fil ar. Nah, ini lanjutannya. Makanya kata Allah, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mana bumimu? Ini. Lihat saya semuanya Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menerima apapun yang Allah anugerahkan padamu, karena percaya di situ ada masa depanmu, karena percaya di situ ada akhirat, dan menerima saat ini di sini sekarang apa adanya tanpa penolakan, lalu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, kamu tidak akan mungkin membuat kerusakan di bumimu ini. Bapak Ibu,
Semua kerusakan di bumi kecil ini karena apa? Karena kita belum bisa berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Itu kunci. Ini agak dalam sedikit ya ngaji hari ini ya. Karena ini kunci-kuncinya harus saya buka. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, ingat kata-kata saya, caranya harus berbeda. Tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Itulah pentingnya ngaji ilmu baru yang bisa mengubah kesadaran kita. Keren Bapak Ibu. Nanti anak-anak jadi senang. Bayangkan ya, kalau di rumah saja anak gak betah dengan kehadiran ibu bapak, itu ada masalah. Jangan salahkan mereka. Sumber kesalahannya ada pada diri kita. Mereka belum pernah jadi orang tua, tapi kita pernah jadi anak. Betul? Iya. Jadi yang orang tua suka nyalahin anak itu lupa kalau anak belum jadi orang tua. Kalau orang tua pernah jadi anak. Lah kamu juga dulu seusia begitu. Lebih parah. Betul apa tidak? Ya. Makanya jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Semua orang yang buat kerusakan di bumi besar ini karena bumi kecilnya sudah rusak. Kalau semua orang berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, tidak ada kerusakan Bapak Ibu di muka bumi ini. Semua kerusakan di muka bumi ini karena apa? Karena kita terlalu serakah. Ada kemarahan, ada kebodohan dalam diri kita. Itu racun dunia yang berbahaya. Maka Allah mengatakan di ayat ini, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bukan terganggu Allah, bukan terganggu. Kata-kata ini harus dipahami. Bukan Allah benci sama orang yang buat kerusakan. Toh nanti juga dari kerusakan yang dia ciptakan akan kembali pada dia sendiri. Tapi Allah mengingatkan kepada kita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kita. Ya? Oke. Lanjut. Jadi apa akhlak mulia tadi itu? Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Tahaluk bi akhlaqillah. Masih ingat sering saya sampaikan Bapak Ibu? Dalam satu hadis qudsi Nabi Musa ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit, kata Allah, kamu tidak menjenguk aku? Lalu apa kata Musa? Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Bukankah engkau sumber kesehatan? Lalu Allah bilang, yang sakit adalah tetanggamu. Kalau kamu menjenguk tetanggamu, sesungguhnya kamu menjenguk aku. Apa artinya hadis qudsi itu? Bapak Ibu, ciri orang alim itu bukan dilihat dari berapa banyak ilmu yang dia miliki, tetapi berapa empati, berapa peduli pada orang lain. Karena Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Justru Allah membutuhkan kita berbuat kepada sesama. Maka kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kealiman kita ini harus ditampakkan dalam jubah sejati kita yang bernama akhlak, bukan pamer keilmuan. Kalau Bapak itu yang jadi imam, panjang, hafiz Quran, sampai ada yang pingsan segala. Sholat Jumat 1:30 baru selesai, bacanya Al-Baqarah, biar orang sekampung tahu kalau dia hafiz Quran. Habis itu para pegawai nyampe di kantor, dipotong gajinya.
gara-gara sholat Jumat sampai jam 1:30. Sudah khutbahnya panjang, kemudian sholatnya pun bacaannya panjang. Allah nggak butuh itu. Itu semua kita sedang ngasih makan ego sebetulnya. Itu keakuan. Makanya ego itu senang, ya, senang pengakuan, senang validasi dari luar, senang tepuk tangan, senang dipuji-puji, kamu hebat, kamu hafiz, kamu luar biasa, bacanya keren. Pengennya begitu, itu ego. Allah tidak butuh itu. Kesadaran tidak butuh itu. Orang yang bijaksana, oh tahu ya, kalau jam 1 harus masuk, harus ada waktu buat makan siang, harus ada waktu buat istirahat, betul? Makanya khutbah Jumatnya 7 menit, tapi isinya dalam. Begitu sholat, dia bacanya Al-Ikhlas, bukan karena tertarik pendeknya, karena tertarik isinya yang sangat dalam. Gitu apa tidak? Gak begitu kalian. Senang pakai jubah palsu. Ya, oke, lanjut. Nah, akhlaknya Allah apa? Akhlaknya Allah tuh hukum alam, disebut juga sunatullah. Nah, sunatullah apa? Nilai-nilai yang bersifat universal. Makanya alam ini banyak hukum, Bapak Ibu. Kalau di fisika ada hukum Newton, hukum Archimedes, hukum Biot, hukum Shafat. Ya, banyak hukum-hukum. Ada hukum Bernoulli, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, banyak hukum. Dan semua siswa dikiranya itu hukum-hukum itu hukum buatan manusia. Tidak, itu hukum Allah. Manusia itu cuma belajar dari apa yang diciptakan oleh Allah. Itu semua hukum alam. Archimedes belum lahir, apapun kalau ada dimasukkan ke dalam air pasti dapat gaya keangkat ke atas. Archimedes belum lahir, apapun yang dicelupkan ke dalam air benda pasti dapat gaya angkat ke atas, apapun itu. Newton belum lahir, semua benda sudah jatuh ke bawah. Tidak nunggu Newton lahir, karena hukum alam sudah ada, cuman baru disadari keberadaannya setelah Newton berbicara. Baru disadari keberadaannya setelah Archimedes berbicara. Itu aja Bapak Ibu. Semua adalah hukum alam. Dan hukum alam itu selalu jujur. Makanya orang yang ilmu pengetahuannya luas, cirinya apa? Jujur, sesuai dengan karakter keilmuannya. Makanya kalau orang disebut ilmunya tinggi tapi sering berbohong, ilmunya tidak menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Ilmunya tidak menjadi syafaat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, gimana caranya supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah? Ya sederhana. Kita tidak akan basah kalau kita tidak menceburkan diri ke dalam air. Kita tidak akan mendapatkan hangatnya sinar matahari kalau kita tidak mau keluar dari kamar berjemur. Kita tidak akan pernah mewarisi sifat-sifat Allah kalau kitanya tidak mau bermanunggal dengannya. Itulah pentingnya kita belajar mengenali Allah. Makanya ada ajaran leluhur kita, manunggaling kaulalan Gusti. Itu ajaran ilmu tauhid tingkat tinggi. Apa maknanya? Merasakan kehadiran Allah di setiap ruang dan waktu. Tidak merasa lagi Allah terpisah dari dirinya, menyatu. Karena Allah mengatakan, aku bersama kamu. Kehadirannya dirasakan, disadari. Keren. Makanya kuncinya lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita ingin menyerap cintanya Allah, maka kita harus masuk pada sumber cinta itu sendiri. Gimana? Tidak bisa lewat buku, tidak bisa lewat orang, lewat apa kata orang, tapi harus mencelupkan diri ke dalam dirinya. Itu yang disebut dengan sibghatallah. Sibghatallah itu celupkan dirimu agar mendapatkan celupan Allah. Berarti kita ini harus mencelupkan diri ke dalam dirinya Allah. Disitulah
pentingnya bertemu dengan seorang guru yang sudah mursyid, yang sudah mengalami pengalaman itu. Jangan cari ya mereka yang berjubah kealiman palsu, tapi cari yang benar-benar mengerti ya sejati dirinya, sejati Tuhannya. Itulah yang diajarkan para suci, para nabi, para rasul. Nah, saya bilang tadi, jadi sunatullah itu wujud nyatanya adalah hukum-hukum alam. Maka hukum alam itu adalah hukum Allah. Dan hukum alam itu bersifat universal. Yuk perhatikan saya. Apa yang disebut dengan nilai-nilai universal? Prinsip dasar yang dianggap berlaku dan diterima secara luas oleh semua orang, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau kebangsaan mereka. Perhatikan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ditolong orang senang? Apa pelajarannya? Mau menolong orang? Nah, harusnya ditolong orang senang. Pelajarannya berarti, oh berarti kalau saya bisa menolong orang, orang jadi senang. Bapak Ibu menolong orang perlu tanya agamanya apa? Perlu tanya sukunya dari mana? Perlu tanya bangsanya apa? Nah, semua prinsip-prinsip dasar yang kita merasakannya, orang lain merasakannya, itulah yang disebut dengan nilai universal. Masih ada ya yang bertanya, bagaimana kalau kita menolong orang yang berbeda agama, apakah jadi ibadah atau tidak? Kalau ditanyakan sama yang pakai jubah kealiman palsu, paling jujur, gak boleh. Padahal itu kan nilai-nilai universal. Pertolongan itu nilai universal, tidak bergantung keyakinan. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu seneng nggak kalau Bapak Ibu dihormati orang? Seneng kan? Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu menghormati orang juga orang seneng, apapun agamanya. Tapi kita mau menghormati orang aja masih nanya-nanya, betul nggak? Keyakinannya apa? Waktu Aceh dilanda tsunami, Bapak Ibu, kapal induk pertama yang datang ke Aceh itu kapal induknya Amerika. Makanya Amerika itu negara pertama yang datang ke Aceh waktu Aceh kena gempa. Kenapa? Lah kapal induknya Amerika sudah ada di mana-mana. Makanya dia ketika ada bencana, dia yang pertama kali nolong. Makanya waktu tentara Amerika datang ke Aceh, kemudian merawat anak-anak, dibawa pada geladak kapal itu, maka anak-anak Aceh diajak nyanyi, dan nyanyinya adalah haleluya, karena tentara Amerika gak tahu sholatullah salamullah. Lalu banyak yang curiga itu kristenisasi, padahal itu pertolongan kemanusiaan. Lah dia nyanyinya begitu karena nggak tahu lagu yang Arab. Saya mau nanya Bapak Ibu, pertolongan universal? Universal. Jadi kalau orang sudah sampai kepada Allah, dia mewarisi nilai-nilai universal. Dia berbuat baik, sudah tidak memikirkan lagi apa keyakinan dia. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, nilai universal itu adalah cinta kasih. Rasa kasih sayang, kepedulian terhadap sesama manusia dan makhluk hidup. Setuju nggak Bapak Ibu, cinta kasih itu universal? Karena semua orang butuh, bukan? Kejujuran, integritas, kesetiaan pada fakta dan prinsip itu nilai universal. Semua orang butuh kejujuran, semua orang butuh integritas. Integritas itu adalah kesetiaan dia pada prinsip dirinya sendiri. Keadilan Bapak Ibu, universal. Perlakuan yang adil dan setara untuk semua orang tanpa diskriminasi. Nah, jika dia mengaku sebagai seorang ulama,
maka dia harus mewarisi nilai-nilai universal. Kalau dia berbuat sesuatu yang diskriminatif, masih memilah-milah, berarti dia belum mengerti. Kedamaian universal, toleransi universal, kebebasan universal, tanggung jawab universal. Oke. Kesetaraan universal. Semua orang memiliki hak dan martabat yang sama tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang. Semua makhluk ingin diperlakukan sama. Tiap hari kita menyakiti makhluk, gak pernah minta maaf. Memotong ikan aja gak pernah minta maaf. Pernah gak Bapak Ibu memotong ikan, maaf ya, saya butuh protein, terima kasih kamu telah menyumbangkan dirimu untuk gizi saya dan anak-anak saya. Pernah gak Bapak Ibu begitu? Lupa diri ya, padahal udah jelas dia makhluk ya, dan ketika dipotong tersakiti ya, tetapi dia mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan hidup kita, kesehatan kita. Kita berterima kasih aja pada ikan gak pernah. Saya terkejut ya ketika saya di Tsukiji itu fish market di Jepang. Pagi-pagi saya sarapan, jadi saya mau mencoba makanan-makanan yang ada di sana. Begitu saya masuk sebuah toko, ada upacara mau motong ikan tuna. Jadi upacaranya lama sekali. Wah, lama sekali. Berapa kali itu orang Jepang itu di depan ikan tuna itu. Mungkin saya penasaran. Saya nyamperin dia. Kenapa sampai segitunya? Ternyata dia, aku tidak menghormati ikan tuna. Aku menghormati yang menciptakan ikan tuna, yang telah menganugerahkan ikan tuna ini. Pantesan ya, rasa ikannya enak di sana. Ya, karena mau motongnya saja upacaranya luar biasa. Betul nggak? Iya. Nah, menurut Profesor Masaru Emoto, ya apapun di semesta kalau diberi ucapan terima kasih dan penghargaan, struktur kristalnya akan sangat sempurna. Makanya coba ibu-ibu ya, makan di dapur, masak di dapur, marah-marah, sebentar basi itu makanan. Karena marah udah masuk ke makanan, energinya sudah masuk, ya. Nah ini sains Bapak Ibu, bukan tahayul, ya. Coba ya motong bawahnya yang marah-marah, pasti kan bukan bawang yang kepotong, telunjukmu. Udah celaka, hasil akhirnya masakannya gak enak, sebentar basi. Jadi basi itu ada kemarahan yang masuk. Di samping tentu saja nyucinya tidak bersih, kotor, tapi mungkin ada kemarahan yang menyelinap di situ. Buktikan omongan saya, ya. Empati, nilai universal empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Solidaritas, sikap saling mendukung dan membantu dalam menghadapi kesulitan. Keren semua Bapak Ibu. Nah, ciri ulama itu dia memiliki nilai-nilai yang bersifat universal. Ada kata-kata bijak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan kalian ikuti orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi ikutilah orang yang perbuatannya sesuai Al-Quran. Jalaluddin Rumi mengatakan, cermin tak memantul karena debunya, bukan karena cahaya tidak hadir. Kalau ada cermin tidak memantulkan cahaya, berarti cermin itu berdebu. Bukan cahaya tidak hadir, cahayanya sudah hadir, cuman karena berdebu tidak memantulkan cahaya. Perhatikan saya Bapak Ibu, ya. Orang itu serem bukan Allah tidak hadir, bukan.
tetapi kehadirannya tertutupi oleh segala kekotoran yang melekat dalam dirinya, maka dia tidak memantulkan apa-apa. Makanya dalam kitab Nahjul Balaghah karya Syekh Muhammad Abduh ini dikatakan, kekurangan orang kaya adalah kikir, kekurangan orang fakir adalah iri, kekurangan orang alim adalah sombong. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya alim, mengakunya ulama, sombong, gampang menyalahkan orang lain, gampang menghakimi orang lain, sudah jelas dia hanya menggunakan jubah kealiman palsu. Ulama yang sesungguhnya tidak seperti itu. Rasulullah dilempari orang sekampung, ya, sampai berdarah-darah sendal jepitnya. Bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah kepada mereka. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka semata-mata tidak tahu apa yang aku sampaikan kepada mereka. Belajar memahami daripada menyalahkan, belajar memaafkan daripada marah. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan seharusnya semua yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul punya sifat yang sama. Kekurangan orang bodoh adalah berbicara tanpa ilmu. Makanya saya sering bilang berulang-ulang, ya, kalau kebodohan itu sesungguhnya adalah racun. Dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 65. Bapak Ibu pernah dengar gak perjalanan Khidir dengan Nabi Musa? Nanti baca ya surat Al-Kahfi. Khidir dan Musa itu sedang melakukan Isra, melakukan perjalanan apa? Untuk menemukan kahfi, menemukan gua sejati yang ada dalam dirinya. Makanya beliau melakukan pencarian. Posisinya saat itu Khidir sebagai pembimbing dan Musa yang dibimbing. Syaratnya kan cuma 3, ya, syaratnya cuma 3. Makanya, ya, pertama Khidir membunuh anak. Ini bukan membunuh anak beneran, itu membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada Musa karena mau belajar ilmu spiritual. Masa Nabi membunuh anak? Yang kedua, Khidir melobangi perahu. Bukan perahu punya nelayan dilobangi, jahil amat. Masa ulama membuat kerusakan? Bukan, dilobangi perahunya. Apa perahu? Perahu itu dirinya Musa, dilobangi supaya apa? Dibuka mata kolbunya. Dilobangi itu begitu, bukan dilobangi perahu. Makanya akibatnya apa? Khidir mendirikan bangunan yang sudah roboh. Bangunan apa? Bangunan iman pada diri Musa, sehingga didirikan lagi. Iman yang sudah roboh didirikan lagi. Asalnya nggak tahu dan kenal kepada Allah, menjadi kenal lagi. Setelah mengawali iman, maka Khidir dan Musa jalan, melakukan perjalanan untuk memperkaya pengalaman spiritualnya. Salah satunya diceritakan di Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Luar biasa. Pawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu miladuna ilman. Jadi dalam perjalanannya Musa dan Khidir bertemu seseorang, ya, yang sudah mendapatkan rahmat dari sisi Allah dan sudah mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Nah, inilah yang namanya ilmu laduni. Bapak Ibu, apakah kita bisa mencapai ilmu ini? Bisa. Kenapa? Lah Allahnya bersama kita. Ada bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tinggal apa? Tinggal dibimbing oleh orang yang tahu, supaya kita bisa dapat ilmu langsung dari sumbernya. Ilmu yang datang dari sumbernya pasti menyelamatkan. Ya,
Nah, jadi sebetulnya yang namanya ulama itu adalah mereka yang sudah bisa mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Dan ilmunya para nabi, para rasul itu ilmu tentang mengenal diri. Makanya ilmunya langsung dari sumbernya. Nah, di Quran surat Saba, surat ke-34 ayat 6, ya, dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Paham ayat ini? Lihat saya semuanya. Orang yang diberi ilmu berpendapat wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar. Jadi ya, kita bisa membenarkan apa yang diturunkan kepada para nabi, para rasul kalau kita pun mengalami pengalamannya. Makanya siapa yang mengalami pasti akan memahami. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ciri-ciri khusus ulama, kalau tadi ciri-ciri umum, yang pertama mewarisi ilmunya para nabi dan para rasul. 2, membantu manusia sembuh dari penyakit buta. Ini diceritakan di Quran surat Al-Imran ayat 49. Yang ketiga, membebaskan penyakit kulit. Di mana itu? Al-Imran ayat 49 juga. Penyakit kulit apa? Penyakit topeng, penyakit jubah, penyakit luar, sibuk dengan urusan baju luar, tetapi ilmunya kosong, molongpong, nggak ada. Dia belum mengalami, cuman menyampaikan apa yang disampaikan orang berulang-ulang. Itu dia menjadi wartawan, pembawa berita, padahal belum mengalami. Kalau wartawan kan tidak perlu mengalami, memang tugasnya mewartakan berita, betul nggak? Kan wartawan waktu mewartakan kecelakaan tidak celaka, betul? Iya, tidak ikut terlibat kecelakaan, coba mewartakan kecelakaan, tidak mengalami tetapi menyebarluaskan. Tetapi yang namanya ahli ilmu harus berdasarkan yang dialami. Oke. Yang keempat, membangkitkan orang yang mati kesadarannya. Al-Imran 49. Yang kelima, hanya takut kepada Allah. Al-Fatir 28. Yang keenam, luas pengetahuannya sehingga tidak menghakimi. Al-Qalam ayat yang ke-7. Berbudi pekerti yang agung, ya, Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-4. Inilah ciri ulama yang amat khusus yang dibicarakan dalam Al-Quran. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya, ada nggak yang mengaku ulama tetapi perilakunya jauh dari apa yang diajarkan para nabi, para rasul? Ada nggak yang mengaku ulama tetapi tidak bisa membantu orang untuk sembuh dari penyakit buta, terutama buta mata kolbu? Ada? Yang ketiga, ada nggak yang mengaku ulama tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakit luar, penyakit kulit, ngerti sesuatu cuma kulitnya aja, gak tahu esensinya? Ada? Ada nggak yang mengaku ulama tetapi kelakuannya luar biasa, bahkan tidak takut lagi kepada Allah? Ada? Ada nggak yang mengaku ulama tetapi pengetahuannya sempit, lalu kerjanya menghakimi dan menyalahkan orang lain? Ada? Ada nggak yang mengaku ulama tapi perilakunya tidak berbudi pekerti yang luhur? Ada? Jika ada, berarti dia hanya menggunakan jubah kealiman palsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.